Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Himatullah Salsabila dari kelas RA2 Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi dengan beberapa tema, yaitu yang pertama ada kerja tim dalam organisasi, yang kedua ada komitmen organisasi, dan yang ketiga ada pengendalian, keempat ada mengelola konflik. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kerja tim dalam organisasi. Kerja tim adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan mencapai sasaran bersama melalui perpaduan keahlian, komunikasi efektif, dan koordinasi yang baik. Di sini ada beberapa jenis tim, yaitu yang pertama ada tim fungsional, yang kedua ada tim virtual, yang ketiga ada tim proyek, dan yang keempat ada tim lintas fungsi. Apa sih tim fungsional itu? Tim fungsional itu dibentuk berdasarkan fungsional pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada tim virtual yang terdiri dari anggota tim yang bekerja secara online dan jarang bertemu secara langsung seperti dilakukannya Google Meet atau Zoom. Dan yang ketiga ada tim proyek, dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam waktu terbatas. Dan yang keempat ada tim lintas fungsi, yaitu terdiri dari anggota dengan latar belakang dan fungsional yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah yang kompleks. Yang kedua ada komitmen organisasi. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komitmen organisasi itu ada 3. Yang pertama ada komitmen efektif, yaitu tipe komitmen di mana karyawan merasa memiliki hubungan emosional yang kuat dengan perusahaan. Yang kedua ada komitmen normatif, yaitu tipe komitmen di mana karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap tinggal di perusahaan. Yang ketiga ada komitmen kontuasi, yaitu tipe komitmen di mana karyawan tetap tinggal di perusahaan karena tidak memiliki pilihan lain. Dan saya akan menjelaskan atau memaparkan ciri-ciri komitmen organisasi yang tinggi, yaitu yang pertama loyalitas tinggi. Baik, di sini juga ada beberapa ciri-ciri komitmen organisasi yang tinggi, seperti memiliki loyalitas tinggi, yaitu karyawan merasa senang bekerja di perusahaan dan memiliki kebanggaan dalam hal itu. Dan yang kedua itu ada keterlibatan dan ketergantungan, yaitu dengan karyawan merasa keterlibatan dalam program kerja dan merasa bahwa perusahaan itu sangat membutuhkan mereka. Yang ketiga ada keinginan untuk berkembang dan berpengaruh, yaitu karyawan itu harus merasa dapat tumbuh dan berkembang di perusahaan yang memiliki pengaruh pada masa depan perusahaan. Baik, kita lanjut. Yang ketiga yaitu ada pengendalian. Apa sih pengendalian itu? Pengendalian adalah suatu proses dilakukannya untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Definisi pengendalian itu sendiri adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi serta memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan itu tercapai. Adapun asas-asas pengendalian yaitu kejelasan tujuan. Seperti apa sih itu? Seperti tujuan yang harus dijelaskan secara spesifik dapat menjadi parameter dalam pengendalian. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi, yaitu pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada partisipasi dan komunikasi,
yaitu melibatkan partisipasi semua anggota organisasi serta komunikasi yang efektif akan meningkatkan kinerja kerja. Baik, yang terakhir ada mengelola konflik. Seperti apa sih cara mengelola konflik itu? Mengelola konflik itu harus dilakukan secara efektif. Mengapa terjadi? Baik, untuk yang terakhir itu di sini ada cara mengelola konflik atau mengelola konflik dalam organisasi. Mengapa sih terjadinya konflik di dalam organisasi? Itu karena yang pertama komunikasi yang buruk, sumber daya terbatas, perbedaan tujuan atau nilai, ketidaksamaan kekuasaan. Kenapa sih terjadinya komunikasi yang buruk itu seperti apa? Seperti pesan yang salah dimengerti atau tidak disampaikan dengan baik. Yang kedua itu ada sumber daya yang terbatas, yaitu konflik tentang pengalokasian sumber daya dapat muncul terutama ketika sumber daya itu langka. Yang ketiga ada perbedaan tujuan dan nilai. Orang memiliki perbedaan tujuan dan nilai cenderung sulit untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir ada ketidaksetaraan kekuasaan. Orang yang merasa tidak memiliki kekuasaan atau keterpinggirkan dapat menimbulkan konflik untuk memperoleh kekuasaan. Selanjutnya ada strategi mengelola konflik, yaitu dengan cara menjaga emosi, berpikir secara positif, menyepakati solusi bersama. Baik, menjaga emosi itu seperti bertindak dalam cara yang tenang dan terkontrol, menghindari gesekan dan yang membuat reaksi-reaksi yang dapat memperburuk konflik. Selanjutnya, berpikir secara positif itu saat kita berpikir positif, kita cenderung menemukan jalan keluar seperti melakukan brainstorming. Dan selanjutnya ada menyepakati solusi bersama. Konflik dapat diminimalkan apabila masing-masing pihak mencapai macam cara untuk mencapai tujuan bersama atau kompromi yang jelas adanya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.